Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Senang sekali hari ini saya Sri Agustina kembali hadir ke hadapan Anda dalam acara kesayangan kita Hidup Sehat. Karena sehat itu indah dan menyenangkan. Apa kabar Anda hari ini pemirsa? Sehat-sehat ya semuanya. Nah, berbicara tentang hidup sehat pasti kita tidak jauh-jauh seputar permasalahan baik itu untuk kesehatan psikis maupun juga kesehatan fisik kita. Ngomong-ngomong nih pemirsa di rumah udah pernah sakit gigi nggak? Nah kalau misalkan pernah sakit gigi pasti tahu betul yang namanya sakit gigi itu nggak pernah ada enak-enaknya. Tapi kenapa ya kalau kita itu sakit gigi datang ke dokter gigi ketika sudah sakit? Nah padahal di awal-awal mungkin ada tanda-tanda atau gejala-gejala yang menunjukkan bahwa ternyata ini sudah harus perawatan gigi dan itu untuk mencegah adanya kerusakan gigi yang lebih dalam. Nah untuk itulah hari ini kita akan membahas mengenai yuk cek gigi sebelum bermasalah bersama narasumber kita tentunya. Dan langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita hari ini ada Dr. Leni Oktaviani Tanu. Selamat sore dok. Selamat sore. Gimana kabarnya dok? Kabarnya hari ini baik. Baik ya. Oke, dan bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan seputar tema kita hari ini atau mungkin nih dok ya, misalkan lagi sakit gigi atau keluarganya di rumah atau teman terdekatnya lagi sakit gigi, mau konsultasi langsung sama dokter Leni atau biasa disapanya Dok Len gitu ya. Iya, boleh langsung bertanya di kolom komentar di kanal YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Nah, tema kita hari ini membahas mengenai yuk cek gigi atau periksa gigi sebelum bermasalah ya dok ya. Nah, apa sih dok sebenarnya permasalahan-permasalahan gigi yang kerap kali muncul khususnya bagi pasien-pasien yang sudah datang ke dokter nih? Misalnya di warga Banjarmasin sering kali mengeluhkan masalah giginya apa aja? Oke, kita mulai ya. Jadi kebanyakan yang sering datang ke klinik itu pasien mengeluhkan gigi berlubang dan ingin segera ditambal biasanya. Betul. Nah, penyebabnya itu karena pasien kurang rutin untuk melakukan pembersihan gigi dan kurangnya kesadaran mengenai bagaimana sih kita itu harus menjaga gigi kita agar tetap bisa bertahan gitu loh. Nah, jadi kebanyakan dari masyarakat itu sendiri masih berpikiran kalau gigi itu tidak sakit, artinya gigi itu masih sehat. Padahal sebenarnya kalau tidak sakit itu masih tahapan awal ya dari kerusakan gigi, hanya sebatas lapisan email gigi. Belum sampai ke lapisan yang lebih lanjut, yaitu lapisan bagian dentin atau pulpa, biasanya dia akan menimbulkan respon sakit. Nah, apabila sudah lebih dalam. Nah, maka dari itu kadang masih tahap awal kita sudah indikasikan masih di beberapa pasien itu belum ada keinginan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Betul. Alasannya biasanya kenapa dok? Itu biasanya mereka masih, ya itu tadi kesadarannya masih belum. Masih rendah ya. Maka dari itu kita perlu mengedukasi kembali nih masyarakat yang masih memikirkan bahwa kalau tidak sakit itu artinya giginya masih sehat, padahal itu sebenarnya kebalikannya. Nah, jadi memang harus ada penanganan lebih lanjut meskipun itu kerusakan giginya masih yang dangkal lah, bisa kita bilang dangkal. Nah, itu harus segera ditambal sebenarnya. Gitu. Oke, berarti kenapa masyarakat itu atau biasanya pasien itu datang ke dokter gigi di saat giginya sudah sakit ya karena tadi kesadarannya yang masih rendah ya. Betul. Dan kalau kita misalnya mikir, oh ini masih belum sakit nih, kayaknya masih aman-aman aja buat ngunyah, buat makan yang pedes-pedes atau makan yang panas, makan yang terlalu dingin di waktu yang bersamaan gitu ya dok ya. Nah otomatis kan untuk mengetahui gigi itu bermasalah atau tidak, apalagi misalnya untuk penanganan awal harus adanya pemeriksaan rutin gitu ya. Dan kita harus berkala untuk mengecek kesehatan gigi kita ke dokter gigi. Sebaiknya biasanya setiap orang itu datang untuk periksa gigi maupun pembersihan gigi itu setahun berapa kali dok? Nah itu tergantung lagi kebutuhan, tergantung pada saat kondisi dia datang ke dokter gigi tentunya. Nanti dokter gigi itu sendiri pasti akan ngecek kondisi rongga mulut perorangan. Nah jadi apabila kondisi dari perorangan itu misalnya karang giginya banyak, menumpuk tebal, itu biasanya dokter gigi akan menyarankan per 3 bulan. Per 3 bulan. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya karang giginya masih normal, masih selapis tipis, bagian leher dari batas dari gigi dan gusi, biasanya itu per 6 bulan rutin harus dibersihkan. Seperti itu, tergantung kebutuhan biasanya. 3 atau 6 bulan kali. 6 bulan sekali. Nah, 6 bulan sekali. Tapi posisi gigi mempengaruhi nggak dok pembentukan karang gigi sendiri? Biasanya kan ada gigi yang tumpang tindih tuh, ada yang giginya rapi gitu kan. Iya. Nah, untuk pembentukan karang gigi sendiri
atau plak-plak itu kan terbentuknya, apakah bentuk gigi itu juga berpengaruh terhadap Ya, pembentukan tentu gigi? saja berpengaruh karena semakin berjejal gigi tersebut, otomatis kita membersihkan giginya itu jadi kurang optimal. Benar. Nah, jadi semakin berjejal gigi, otomatis semakin cepat terbentuk karang giginya. Beda halnya dengan giginya yang masih rapi. Betul, Nah, betul. rapi ini kita mudah ya untuk membersihkannya, terutama untuk penggunaan dental floss itu kan lebih nyaman kita membersihkannya seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, untuk makanan sendiri dok, biasanya ada makanan-makanan tertentu tidak yang misalkan, kalau kita konsumsi ini nih kayaknya pembentukan karang giginya lebih cepat gitu. Atau misalkan kalau kita konsumsi ini bisa mencegah pembentukan karang gigi, misalkan ada nggak dok? Kalau untuk dari segi karang gigi sih sebenarnya tidak ada pantangan. Cuman kalau untuk dari segi gigi berlubang jelas ada pantangan atau perlu dikurangin. Tentunya konsumsi yang manis-manis ya. Nah, manis-manis ini salah satu makanan utama dari bakteri yang ada di dalam rongga mulut kita. Nah, bakteri ini sangat suka dengan makanan yang manis tentunya dan mengubah suasana pH yang ada di dalam rongga mulut itu menjadi asam. Nah, setelah berubah menjadi asam ini sehingga bakteri ini sangat cepat nih merusak lapisan pertama gigi yaitu emel gigi tadi. Nah, kemudian ini salah satu faktor yang dapat menyebabkan gigi tersebut jadi berlubang. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang apa saja masalah gigi yang bisa dideteksi dini melalui pemeriksaan rutin? Biasanya awal-awal misalkan yang nggak ada sakit kan, Betul. nggak ada sakit, datang ke dokter gigi. Biasanya yang kerap kali ditemukan untuk permasalahan giginya apa aja? Nah, biasanya yang pertama kita cek itu adalah tentunya karies gigi atau gigi berlubang. Betul. Ya. Nah, itu biasanya kita cek per regio. Ya, dimulai dari bawah biasanya baru ke atas atau sebaliknya boleh. Nah, kemudian kita cek juga ada karang gigi atau tidak tentunya. Selain itu kita juga bisa mengecek bahwa seseorang ini punya gigitan yang normal ataukah tidak. Karena itu sangat berpengaruh juga ya dengan kondisi rahangnya nanti. Nah, apabila pasien sering mengunyah satu sisi biasanya sering kelihatan ya. Jadi lebih wajah ini kadang kurang simetris biasanya. Misalnya dominan kanan pasti yang sebelah kanan yang lebih mengembang. Biasanya gitu. Oke. Nah, sekarang di layar kita ada tahap gigi berlubang, ada gambar sebuah gigi. Ini proses dari gigi berlubang ya dok ya? Iya. Dari yang awal dulu sampai yang parah banget gitu. Nah, jadi itu kan ada gambar yang paling pertama ya. Nah, paling pertama itu adalah biasanya yang kita temukan nih, yang kita indikasikan ke pasien. Kadang pasien datang sudah kita edukasi bahwa yang gambar pertama tersebut perlu dilakukan tindakan untuk penambalan. Tapi kadang pasien tersebut masih belum mau untuk dilakukan penambalan karena kondisinya memang tidak ada nyeri atau ngilu. Padahal kondisi saat itu yang kita lihat sudah ada tanda-tanda kecoklatan atau kehitaman di area permukaan giginya. Tentunya harus segera dilakukan tindakan. Apabila dibiarkan tentunya pasti akan menjadi yang lebih serius ya. Jadi perawatannya lebih dalam lagi, entah itu perawatan akar nantinya atau berujung jadi pencabutan gitu. Itu berarti yang di gambar ketiga yang paling bawah ketika terjadi hal itu harus dilakukan pencabutan berarti dok? Belum tentu. Jadi yang paling bawah itu sudah mengenai pulpa atau saraf giginya. Nah, biasanya tergantung lagi ya kondisi dari bentukan mahkotanya, bifurkasi dari giginya juga. Bifurkasi adalah sambungan dari gigi geraham biasanya. Kan ada tuh. Dia kan punya kaki dua. Nah, itu biasanya kayak gitu. Nah, nanti kita lihat biasanya perlu ronsen juga untuk melihat itu. Tentunya kalau sudah maksudnya kalau masih bisa dipertahankan, dia akan dimasukkan ke perawatan saluran akar namanya. Jadi gigi tersebut masih bisa dipertahankan dan tidak dicabut. Gitu. Dari ketiga gambar yang tadi, yang paling ada rasa sakitnya di nomor berapa dok? Di nomor 2 sudah mencapai bagian dentin dan bagian pulpa gigi atau saraf gigi. Biasanya kalau yang bagian dentin itu sudah muncul ada respon ngilu pada saat makan dan minuman yang dingin. Nah, kalau yang pulpa biasanya nyerinya terus menerus, tidak berhenti. Benar ya, gitu. Udah nyut-nyutan, udah nggak mau ngapain atau, gitu kan? Atau misalnya kalau sudah kena pulpa biasanya dia ada yang udah dibiarkan terlalu lama, minum obat hilang sementara, minum obat lagi hilang sementara sampai kerusakannya itu lumayan parah dan akhirnya gigi tersebut bisa mati dengan sendirinya seperti itu. Mati rasa? Mati, maksudnya kadang di beberapa pasien itu datang dengan kondisi giginya itu sudah tidak ada respon. Oke.
Jadi mau tidak mau harus dicabut ya? Enggak Kak, maksudnya kalau tidak ada respon dalam artian gigi tersebut masih bisa dilewat perawatan akar. Tentunya tidak perlu melewati proses untuk dimatikan dulu saraf giginya. Betul. Nah, apabila dia masih ada respon, tentunya sebelum perawatan akar kita harus mematikan saraf giginya dulu. Yang disuntik itu ya? Pakai obat dimasukin ke dalam giginya. Oke, paham. Jadi jangan sampai terjadi karies pulpa tadi ya dok ya. Betul. Kalau sudah ada tanda-tanda karies emailnya langsung dilakukan perawatan, baik itu untuk penambalan atau mungkin nanti ada juga penjelasan dari dokter. Jangan didiamkan intinya seperti itu. Baik, selanjutnya apa resiko jika seseorang terus menunda pemeriksaan gigi? Nah, jadi kalau misalnya semakin menunda, yang awalnya masalahnya itu ringan ya, kasusnya ringan, pasti akan menjadi lebih besar atau lebih parah. Ya itu tadi contohnya, gigi yang berlubang kecil tidak ditambal, nunggu 2-3 bulan lagi, pasti kondisinya akan berbeda dengan yang saat yang diindikasikan. Betul. Nah jadi kalau sudah 3 bulan lagi datang, belum tentu tuh bisa langsung ditambal. Ya kan, bisa juga ke perawatan akar, atau malah yang lebih parah, atau pasiennya tidak mau menjaga kebersihan rongga bisa saja berujung ke pencabutan, seperti itu. Kita tidak tahu jadinya. Jangan sampai ya intinya ya. Oke. Nah, sekarang apakah gigi berlubang pada tahap awal selalu menimbulkan rasa sakit yang mungkin kayak karies email tadi ya? Nah, jadi pada tahap awal biasanya jarang sekali memunculkan rasa sakit ya, karena itu hanya sebatas permukaan email tadi. Jadi jikalau respon nyeri itu sudah ada, sudah muncul, artinya kerusakannya pasti sudah lebih dalam, sudah mencapai dentin dan pulpa giginya juga pastinya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kan dok, kalau misalkan udah ada karies tadi kan mungkin sudah memang harus penanganan. Ada tidak yang cara untuk membedakan ini kayaknya masih bisa ditangani sendiri dan ini memang harus dilakukan penanganan dari dokter seperti itu? Misalkan ada tidak penyakit gigi yang dalam artian bisa ditangani oleh orang itu sendiri dalam mungkin rajin-rajin sikat gigi atau rajin membersihkan gigi seperti itu? Memang kalau menyikat gigi itu sangat penting bagi kita ya. Tentunya untuk membersihkan plak yang ada di permukaan gigi kita. Tapi sikat gigi itu sendiri tidak bisa mendeteksi kerusakan gigi yang mana saja nih yang ada kerusakan di gigi kita, itu juga bisa. Kita harus datang ke dokter gigi untuk melakukan pemeriksaan rutin. Nah, pemeriksaan rutin itu sendiri perlunya 6 bulan sekali tentunya. Agar kita bisa tahu nih gigi mana saja yang rusak dan dilakukan penanganan yang tepat pada gigi tersebut sebelum terjadi kehilangan gigi. Ya. Oke, jadi pada intinya harus tetap rutin periksa gigi ke dokter gigi ya, baik itu 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara berikut kita akan kembali lagi membahas tema kita hari ini. Yuk periksa gigi sebelum bermasalah, tetap hidup sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Anda masih bersama kami pemirsa dalam Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Masih dengan tema kita hari ini mengenai yuk cek gigi sebelum bermasalah bersama Dr. Leni Oktaviani Tanu. Tadi kita sudah membahas mengenai apa saja masalah yang kerap kali muncul jika kita mengabaikan periksa gigi rutin ya dok ya. Salah satunya tadi adalah dengan adanya karies email atau mungkin gigi berlubang awal yang mungkin biasanya kita merasanya biasa-biasa saja, tidak ada keluhan, tidak ada rasa nyut-nyut, tidak ada sakit gigi yang sangat berat, tapi ternyata itu adalah cikal bakal terjadinya sakit gigi ataupun nanti lubang gigi yang lebih besar lagi. Jadi jangan daripada sampai sakit yang lebih parah, alangkah baiknya jika kita langsung melakukan pemeriksaan tahap awal atau secara rutin dan berkala ke dokter gigi agar terhindar dari permasalahan-permasalahan lainnya. Karena kalau misalkan kita abai nih ya dok ya, mengabaikan sakit gigi yang berkelanjutan atau mungkin sakit gigi yang parah tadi, nanti giginya bisa mati. Itu dan artinya saraf-sarafnya mungkin terganggu seperti itu ya pemirsa. Jadi jangan sampai. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan yang masuk di kanal YouTube TVRI Kalimantan Selatan kita nih dok. Ada yang nanyain di YouTube. Tapi sebelum kita ke pertanyaan YouTube, ada satu video pertanyaan yang akan diputar. Silakan. Assalamualaikum dok, selamat sore. Terima kasih. Izin menanyakan untuk kebiasaan kita nih masyarakat, termasuk saya, itu berobat gigi itu apabila kita sakit. Kalau tidak sakit, tidak berobat gigi. Alasannya ya mindset kita berobat gigi mahal. Apakah persepsi itu betul atau salah? Demikian, terima kasih. TVRI Jaya terus.
baik. Terima kasih Pak Sapta. Nah, beliau tadi menanyakan mengenai kenapa masyarakat itu sering ke dokter gigi tuh kalau udah sakit karena mungkin takut gitu dok. Kalau ke dokter gigi tuh kan nanti biayanya mahal atau mungkin nggak di cover BPJS atau mungkin kadang karena jaraknya lah atau mungkin mobilitasnya yang susah atau kesibukannya yang lumayan padat gitu. Nah, cara memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk pentingnya periksa gigi seperti apa dok? Oke, jadi pemeriksaan gigi sendiri itu tidaklah selalu mahal ya tentunya. Pastinya kita harus rutin juga seperti yang kita bahas tadi itu pemeriksaan rutin setiap 6 bulan sekali untuk deteksi dini gigi mana saja yang berlubang. Tahap awal itu sangat membantu kita untuk dari segi biaya. Nah, dari pasien-pasien kalau dari kalau dari pasien itu menambal pada saat itu otomatis biaya yang dikeluarkan juga nggak terlalu banyak ya sebelum ke tahap yang lebih lanjut yaitu kalau perawatan akar tentunya pasti akan biayanya lebih meningkat lagi daripada tambal gigi biasa gitu loh. Maka dari itu mungkin persepsi di masyarakat bahwa perawatan gigi itu mahal ya mungkin karena gigi mereka sebagian sudah masuk ke tahap yang lebih kompleks, lebih lanjut gitu. Jadi seperti itu, daripada nanti kerugiannya lebih besar lagi ya, atau bahasanya kalau nambal gigi sama nambal duit istilahnya ya, nambal gigi apa duit gitu kan. Jadi daripada nanti bayarnya lebih mahal lagi, alangkah baiknya jika langsung pemeriksaan awal dilakukan, pengobatan juga sedini mungkin gitu ya dok ya. Kalau memang ada tanda-tanda kariesnya ataupun ada lubang kecil, langsung ditambal biar nanti jangan sampai merusak akar atau saluran akar gigi tersebut. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan yang sudah masuk beberapa pertanyaan ya di kanal YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Yang pertama dari Gama Todri, dok teman saya giginya berlubang, tapi teman saya takut ke dokter gigi. Apa yang harus teman saya lakukan agar giginya yang berlubang tidak semakin parah? Oke, jadi kembali lagi ya. Rasa takut itu sebenarnya harus segera diatasi karena memang kondisi giginya sudah ada tanda-tanda berlubang. Nah, jadi datanglah ke dokter gigi sebelum timbul rasa nyeri atau sakit. Karena kalau udah timbul nyeri atau sakit, persepsi kita kan pasti beda ya. Betul. Ke dokter gigi sakit jadinya. Kan beda halnya dengan kita datang dengan kondisi yang tidak sakit. Nah, seperti itu. Oke, jadi jangan takut ya. Nah, betul. Kalau misalkan ada tidak pengobatan selain ke dokter gigi kayaknya nggak ada ya, memang harus ke dokter gigi seperti itu. Betul. Mau tidak mau ya, bilang sama temennya ya tolong harus ke dokter gigi kayaknya. Nah selanjutnya dok, gigi saya berlubang tapi tidak menimbulkan rasa sakit. Apakah tetap harus ditangani dan ditambal? Ya, tentu saja harus dilakukan penanganan gitu ya. Kalau tidak, pastilah dia akan berkembang, bakteri itu akan berkembang lebih lanjut gitu. Nah, tadi seperti yang kita ungkapkan di depan bahwa kondisi gigi yang awalnya utuh mahkotanya lama-kelamaan pasti akan keropos perlahan apabila tidak dilakukan penanganan dengan tepat ya, dengan misalnya kayak tambal gigi gitu. Oke, jadi jangan sampai terbuka lebar mahkota giginya gitu jangan ya. sampai karena kita merasa nggak ada sakit nih, nggak apa-apa nih kayaknya aku lebih hati-hati aja deh makannya. Kadang dari kita mengabaikan hal kecil itu nanti kerugian yang lebih besar yang didapatkan. Oke, selanjutnya dok, ini dari Bill Craig. Dok, apa penanganan pertama yang harus dilakukan ketika gigi terasa nyeri dan berdenyut? Oke. Minum es batu, makan es batu. Oke. Jadi langkah pertama tentunya pastinya kita akan pasien itu pastinya harus mengonsumsi obat pereda nyeri kalau sudah mengganggu aktivitas ya. Obat pereda nyeri itu hanya bertahan sementara tentunya. Pastinya harus tetap kunjungan ke dokter gigi untuk dicek nih giginya kenapa ada timbul rasa nyeri tersebut. Betul. Jika memang kondisinya masih bisa dipertahankan, itu pasti akan dipertahankan dengan dokter giginya gitu. Oke, jadi minum obat pereda nyeri dulu untuk penanganan awal. Betul. Nanti setelah itu dibawa ke dokter gigi. Betul. Selanjutnya, ini rame banget ya pertanyaan di YouTube ya. Kayaknya permasalahan gigi ini sering kali atau mungkin kerap kali dirasakan oleh penonton kita. Nah selanjutnya dari FHRCC, dok saya mau tanya, kan dulu pernah tambal gigi, terus pas tambalannya udah copot, itu bau mulutnya jadi terasa menyengat. Nah bagaimana cara agar mengurangi bau mulut itu dok?
Ini salah satu permasalahan juga ya. Oke. Bau mulut itu sendiri bisa terjadi karena adanya penumpukan dari sisa-sisa makanan atau plak giginya itu sendiri. Nah, itu memang harus rutin dibersihkan karang gigi ini. Karang gigi ini harus dibersihkan kurang lebih 6 bulan sekali misalnya gitu. Boleh dibersihkan. Dan juga gigi-gigi berlubang juga salah satu penyebab utama dari bau mulut. Nah, seperti itu. Oke, dan bener nggak sih dok, katanya karies gigi itu juga salah satu penyebab gigi berlubang. Misalkan kita diemin, nggak kita bersihin sama sekali menahun, itu juga Betul. bisa bikin gigi berlubang juga ya? Betul, gigi berlubang biasanya dia satu gigi sudah terindikasi, biasanya dia akan nyebar ke gigi yang lain apabila tidak segera ditanganin. Ngajak-ngajak ya? Iya. Oke baik, selanjutnya dok, apa penanganan pertama? Oke, ini sudah. Yang terakhir, dokter, saya rutin sikat gigi, mengapa gigi saya masih berlubang? Oke, sikat gigi saja tidak cukup ya tentunya. Memang kita bisa membersihkan sisa-sisa makanan seperti itu. Tapi tentunya sikat gigi itu hanya mengontrol sementara. Betul. Tentunya kita harus melakukan pengecekan secara rutin dan berkala. Pembersihan karang gigi juga perlu gitu loh. Karena karang gigi salah satu penyebab utama juga bisa menyebabkan gigi itu menjadi berlubang. Karena semakin tebal karang gigi, kan udah terlalu lama tuh dia terpendam, tertutup sama karang gigi. Setelah dibersihkan biasanya ada muncul masalah baru, entah itu gigi bisa menjadi goyang. Karena semakin tebal karang gigi kan otomatis posisi dari gusinya pasti akan turun ya. Betul. Dan mengganggu jaringan periodontal sekitarnya, menyebabkan gigi tersebut bisa menjadi goyang. Begitu. Oke baik, nah itu tadi pertanyaan yang masuk di kanal YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah bertanya. Nah selanjutnya ini masalah karang gigi nih. Tapi untuk karang gigi sendiri nih dok, saya penasaran, apakah kalau misalkan kita bener ya, karena kadang menyikat gigi itu kan nggak bener nih cara nyikat giginya. Nah kalau misalkan kita rajin menyikat gigi, terus kita menyikat giginya dengan cara yang benar, itu bisa tidak mengurangi atau mungkin bahkan membuat karang gigi itu tidak tumbuh? Atau memang karang gigi itu akan tumbuh terus dengan sendirinya? Jadi memang kita setiap hari rutin membersihkan, tapi tetap karang gigi itu pasti akan selalu ada. Pasti ada ya? Iya, betul. Biar kita sikat giginya gimana pun detailnya gitu Iya, kan? betul. Kadang orang yang rutin pakai dental floss saja masih bisa terbentuk karang gigi, atau kan membersihin kadang bisa pakai benang gigi untuk sela-sela gigi ya. Betul. Itu bisa masih bisa terbentuk karena di dalam mulut kita ini ada plak dan sisa-sisa makanan itu kadang kita tidak optimal juga membersihkannya karena apalagi di bagian paling belakang. Nah itu kembali lagi pemilihan bulu sikat, ujung kepalanya dari bulu sikat itu seperti apa. Oke. Untuk sikat sendiri biasanya berapa bulan sekali harus diganti? Oh oke. Untuk sikat gigi itu rutinnya harus 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ya. Jadi kalau bulunya udah mekar sebaiknya diganti ya. Gitu. Jangan sampai maksudnya umur sikat giginya itu seumur sama kenaikan kelas Ya, anak betul. misalnya ya, udah 1 tahun nggak diganti-ganti, itu bakteri sama kuman juga udah Sudah ngumpul menumpuk di sana. Begitu. Oke baik. Nah selanjutnya bagaimana pengaruh pola makan dan konsumsi minuman manis terhadap kesehatan gigi? Oke, tentunya makanan dan minuman yang manis sangat-sangat berpengaruh terhadap kesehatan dari gigi kita. Ya, bakteri itu sangat suka makanan dan minuman yang manis. Nah, jadi ya itu tadi kita dari bakteri itu sendiri dia akan mengubah suasana pH di dalam rongga mulut menjadi asam yang menyebabkan gigi tersebut akhirnya nanti bisa berlubang kalau dikonsumsi terus-menerus. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau bisa dari sekarang kita kurangi minum minuman Betul. manis, makan makanan manis. Atau kalau kita orang Banjar nih dok, kita kan suka banget makanan fermentasi. Betul. Mandai, ikan yang difermentasi tuh, atau ikan kering. Nah itu juga sebenarnya konsumsi makanan-makanan tersebut pengaruh nggak untuk kesehatan gigi? Sebenarnya sih itu belum ada penelitian lebih lanjut ya. Oh iya, Jadi aman kan, ya berarti ya? Harusnya sih aman, cuman jangan juga dikonsumsi berlebih seperti itu. Misalkan Ya, setiap hari, sebatas normalnya aja. setiap lah. hari selama 1 bulan, ya ada darah tinggi ya. Iya, ya ada darah tinggi. Oke, berarti untuk kesehatan gigi sendiri yang ada penelitian saat ini dengan makanan-makanan manis. Betul, gitu. makanan manis yang berperan. Oke, baik. Selanjutnya, apa dampak kesehatan mulut yang buruk terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan? Kadang kan mungkin orang mengabaikan kesehatan mulut ini karena mungkin mikir ini kayak di bagian permukaan aja nih gitu.
Padahal sebenarnya ada imbasnya nggak dok untuk keseluruhan? Sebenarnya kesehatan kalau untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan pasti ada pengaruhnya ya, terutama pasien-pasien yang memiliki erat hubungannya dengan penyakit sistemik, diabetes, kemudian jantung, dan juga biasanya pada ibu hamil itu yang sering berpengaruh mengenai pembengkakan pada gusinya. Oh, Nah itu karena hormon biasanya. heeh. Nah seperti itu. Tapi untuk orang yang normal atau biasanya mungkin tidak langsung gitu ya? Tidak langsung, tidak langsung. Tapi yang pada intinya ketika kita punya masalah di mulut itu satu pasti untuk performa juga pasti Betul. menurun gitu kan. Terus juga mungkin kadang kalau misalkan kita ada gigi berlubang pasti udah nyut-nyut. Untuk aktivitas sendiri kan untuk produktivitas juga kadang kalau misalkan lagi Iya. sakit gigi tuh kayak males ngapa-ngapain gak sih dok? Iya. Kayak nonton salah, kerja salah, jalan-jalan salah, semuanya serba salah ya. Iya betul. Jadi nggak mood ya. Bener, berarti otomatis sebenarnya untuk kesehatan gigi ini mempengaruhi kepada mood seseorang. Jadi jangan sampai ya pemirsa ya. Dan jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah jeda pariwara berikut kita akan kembali lagi membahas mengenai mitos dan fakta terkait tema kita hari ini. Jadi tetap bersama kami dalam Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Anda masih bersama kami pemirsa dalam Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Dengan tema kita hari ini, yuk cek gigi sebelum bermasalah. Tadi kita sudah membahas mengenai apa saja permasalahan yang kerap kali datang kepada kita, terutama untuk masalah gigi ya dok ya. Ternyata kesehatan mulut itu juga sangat diperhatikan. Apalagi kalau misalkan saat ini kesadaran masyarakat masih rendah terkait pemeriksaan gigi secara rutin. Karena memang paradigma kita selama ini ya, kita taunya bahwa ketika sakit baru kita ke dokter gigi. Betul. Seperti itu, karena mungkin dengan alasan takut atau mungkin rasa sakit yang berlebih, atau mungkin juga mungkin biayanya, atau mungkin aksesnya ke dokter gigi jauh, seperti itu, bahwa banyaklah alasan-alasan yang mungkin jadi pertimbangan kenapa masyarakat itu masih males ke dokter gigi. Padahal kalau misalkan dilakukan penanganan sedini mungkin, kita bisa meminimalisir kerusakan yang lebih parah lagi. Nah jadi ini masalah masih rasa takut ke dokter gigi nih ya dok ya. Ini biasanya nggak cuman orang dewasa, anak-anak sendiri pun ketika mendengar kata dokter gigi, apalagi yang misalkan dia awal-awal ke dokter gigi itu langsung cabut gitu kan. Jadi kadang ada rasa trauma mendalam gitu dok. Nah cara kita sebagai orang tua menanamkan rasa agar tidak takut lagi ke dokter gigi itu seperti apa dok? Oke, baik. Jadi langkah awalnya kita sebagai orang tua itu tentunya kita mengenalkan dokter gigi ini seperti apa sih gitu loh. Nah kemudian kita mengajak anak itu rutin ya pergi ke dokter gigi untuk dilakukan pemeriksaan gigi. Selain itu kita juga harus menciptakan suasana yang nyaman bagi anak-anak pada saat datang selesai perawatan. Nah, jadi anak tuh happy. Nah dan terlebih lagi peranan orang tua juga sangat penting karena terkadang ada beberapa orang tua yang masih menakut-nakuti anak dengan cara ayo loh nanti dicabut sama ibu dok tuh gitu kadang. Nah, jadi persepsi itu yang melekat kuat pada anak-anak sehingga mereka berpikir bahwa kalau misalnya ke dokter gigi itu pasti sakit gitu loh. Nah, itu sebenarnya harus kita hindari. Kadang orang tua, ayo loh nanti disuntik sama ibu dokter. Nah, kadang kita sebenarnya dokter sendiri agak kurang nyaman dengan kondisi yang seperti itu karena itu sangat berlawanan dengan ilmu kita yang harusnya kita menjaga mood anak tersebut. Jadi anak ini kayak takut gitu loh was-was sama orang tuanya seperti itu. Tapi kalau misalkan anaknya nakal nih misalnya, ih jangan nakal ya nih mama panggilin dokter gigi ya biar gigi dicabut gitu ya. Begitu biasanya, nggak mau duduk jadi anaknya ditakutin. Oke, jadi sekarang apa ya? Untuk orang tuanya dulu ya yang istilahnya harus punya kesadaran penuh bahwa anak-anak ini kadang mungkin mereka cuma berpikir gini dok, misalkan nih, ih ngapain sih ngajak anak ke dokter gigi, dia kan cuma gigi susu, kan juga tanggal tuh giginya. Nah itu sendiri sebenarnya paradigma yang salah kan ya dok ya, walaupun sebenarnya untuk gigi susu sendiri harus tetap dirawat seperti itu. Nah tapi kalau memang anak-anak kecil nih misalnya dia dok ya, anak kecil masih usia ya 2-3 tahunan ya karena mungkin sering makan makanan manis nih berlubang di gigi susunya, memang apakah memang bisa langsung dicabut atau harus ditangani dengan penambalan dulu? Oke, tentunya perlu kita cek dulu kondisinya. Nah, jadi seandainya memang bisa kita lakukan untuk tindakan penambalan, tentunya bisa kita tambal tuh giginya. Tapi kembali lagi, biasanya umur 2-3 tahun tentunya kooperatif dari pasien itu sendiri pasti kurang ya daripada yang usia 5-6 tahun ke atas gitu. Udah pasti ngamuk-ngamuk gitu ya, masih marah-marah.
Oke baik, nah itu tadi mengenai cara kita menyadarkan kepada anak-anak akan pentingnya periksa gigi dari awal. Di Betul. usia dini mereka pun juga mereka harus ada rasa cinta terhadap gigi mereka. Jadi nggak takut untuk ke dokter gigi. Dan pemirsa sekarang kita di segmen ketiga ini akan masuk ke segmen mitos dan fakta. Langsung saja dok ya, nanti Doklen kita akan ada muncul salah satu statement di monitor. Silakan nanti jawab ini kira-kira mitos atau fakta beserta Oke, alasannya boleh. gitu ya dok ya. Boleh. Baik, dan langsung saja kita masuk ke mitos fakta yang pertama. Gigi tidak sakit tidak berarti gigi sehat. Nah, Ini ini mitos atau fakta? jadi gigi tidak sakit itu sebenarnya adalah mitos ya. Nah, jadi kalau memang kondisi giginya tidak sakit tapi ada tanda-tanda gigi berlubang, itu harus segera datang ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan penanganan sedini mungkin. Betul. Seperti itu ya. Jadi penanganan giginya juga tepat dan giginya masih bisa bertahan sampai dia dewasa nanti. Kalau kasusnya pada gigi anak-anak tentunya. Oke, jadi gigi tidak sakit itu berarti ada, maksudnya gigi sakit itu berarti udah ada tanda-tanda, udah ada signal gitu ya dok ya, Iya, bahwa memberitahukan ke kita bahwa ini lagi nggak baik-baik aja nih. Iya, gitu. betul. Oke baik, jadi kita beralih ke mitos fakta selanjutnya. Ke dokter gigi hanya saat gigi sakit. Oke. Ini mitos atau fakta? Kalau yang ini fakta ya. Jadi banyak dari masyarakat yang hanya datang ke dokter gigi pada saat keluhannya sakit gigi biasanya. Nah, jadi kembali lagi ke kesadaran dari masyarakat sendiri untuk segeralah datang dan periksa sebelum sakit itu muncul. Betul. Nah, jadi kondisi yang dimana kalau sakit ini terjadi atau nyeri ini terjadi, itu biasanya sudah masuk ke tahapan perawatan yang lebih dalam, yaitu kayak bisa misalnya perawatan akar seperti itu ya, atau tergantung lagi kondisi giginya. Kalau misalnya kondisinya sudah parah pada saat datang ke dokter gigi, tentunya mungkin saja berakhir dengan pencabutan seperti itu ya. Dan itu yang tidak kita inginkan ya dok ya. Harapannya kan betul. ketika datang ke dokter gigi itu masih Bisa dipertahankan. Bisa dipertahankan, masih bisa ditambal. Tambalan juga bukan tambal yang kompleks banget gitu ya. Baik, kita beralih ke mitos fakta selanjutnya. Membersihkan karang gigi yang membuat gigi menjadi goyang. Ini mitos atau fakta? Nah, ini sebenarnya bisa dibilang fakta, bisa dibilang mitos, karena memang tergantung kondisi dari karang gigi itu Karang sendiri. giginya ya. Kalau semakin banyak karang gigi, tentunya dia pasti akan mendesak kondisi gusi ini menjadi turun ya ke arah bawah. Nah, jadi kondisi terlihatlah gigi ini menjadi lebih panjang, sehingga pada saat karang gigi ini dihilangkan atau dibersihkan, tentunya pasti ada Kosong nih. kosong area yang bekas ada yang karang gigi itu. Jadi pasti akan ada efek goyang pada giginya. Nah, kemudian apabila karang giginya masih sebatas area leher gigi, itu tentunya biasanya belum ada tanda-tanda kegoyangan. Tapi tetap dua kondisi ini harus dibersihkan 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali tadi. Ya, apalagi kalau misalkan orangnya yang males sikat gigi ya. Betul. Itu jangan-jangan sebulan sekali katanya harus bersihkan gigi. Oke, pantesan kalau bersihin karang gigi tuh kayak ngilu-ngilu gitu. Terus ada yang kosong setelah itu ya. Iya. Itu mungkin karena ya tadi ada yang hilang. Iya, betul. Tapi nanti bakalan pulih lagi kok dari yang bagian yang hilang itu. Oke, bukan berarti terisi dengan karang Iya, gigi baru betul. lagi, bukan Tidak, ya? tidak. Oke, baik. Kita beralih ke mitos fakta selanjutnya. Gusi berdarah saat menyikat gigi itu normal. Ini mitos atau fakta? Ini mitos. Oh, berarti nggak normal ya dok ya? Berarti Nggak ada normal. apa-apa ya? Iya, jadi kalau sudah ada tanda-tanda berdarah pada saat kita tersenggol saja dengan sikat gigi, itu biasanya ada tanda-tanda keradangan. Radang ya, gusinya. gusinya kemerahan sudah. Jadi kemungkinan di sana ada tumpukan dari plak tadi dan juga adanya tumpukan dari karang gigi itu di sela-sela bagian leher gigi atau servikal giginya biasanya sudah ada di sana. Jadi memang harus dibersihkan karena kalau dibiarkan secara terus-menerus pasti akan ke tahap yang lebih lanjut lagi seperti itu. Nah, untuk radang gusi sendiri, kalau misalkan dibiarkan aja, biasanya masalah apa yang muncul dok? Biasanya sih akan berlanjut ke tahap yang lebih serius, misalnya ada infeksi, muncul nanah dan sebagainya, masih banyak lagi. Iya, dan rasanya pasti nggak nyaman ya, sakit Iya, banget betul. pasti ya. Kadang yang kayak ada tumbuh di ujung, apa sih, gigi bungsu ya biasanya Iya. gitu tuh, itu juga udah sakit banget. Iya. Apalagi kalau misalkan ada infeksi di bagian Betul. rongga mulutnya, pastinya nggak enak banget gitu ya. Oke, kita beralih ke mitos fakta selanjutnya.
Gigi susu tidak perlu diperiksa karena nanti akan tanggal sendiri. Nah, ini gimana? Ini masih banyak yang ada di masyarakat ya. Benar. Jadi gigi susu ini sangat-sangat berperan penting juga nantinya terhadap pertumbuhan dari benih Gigi gigi permanen. permanennya. Ya. Jadi memang kondisi gigi berlubang pada gigi susu harus segera ditanganin karena kan bagi anak-anak mereka dipakai buat makan, buat berbicara juga berpengaruh ya. Jadi setelah itu kalau anak-anaknya sebenarnya kooperatif sih aman saja kita bawa ya untuk perawatan. Cuman kita harus kayak sering-sering sounding ke anak juga. Oh ini gimana proses perawatan dan penambalan gigi sendiri sehingga berjalan lebih lancar. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Baik, kita balik ke mitos fakta selanjutnya. Kalau sudah rajin sikat gigi, tidak perlu kontrol ke dokter gigi. Oke, Mitos atau fakta? mitos. Mitos ya, walaupun kita sering sikat gigi, rutin membersihkan karang gigi sendiri misalkan nih, tetap harus periksa ke dokter. Tetap harus periksa karena kita sendiri tidak tahu nih giginya yang mana berlubang. Kan kita tidak mengetahui klasifikasinya apa saja, tingkat keparahannya bagaimana. Nggak kelihatan juga kan ya dok ya, nggak bisa lihat gigi Iya, kita nggak langsung. bisa, kalau apalagi pakai daerah cermin. atas, iya, agak susah. Oke, dan tadi harus periksa ke dokter minimal 3 Atau 6 bulan sekali. bulan sekali. Jadi jangan coba-coba periksa gigi sendiri ya dok Iya. ya, ngobat-ngobatin sendiri ataupun mungkin berspekulasi sendiri terhadap gigi kita karena yang tahu betul ya cuma dokter giginya Betul. pastinya. Baik, kita beralih ke mitos fakta selanjutnya. Bau mulut pasti hanya karena kurang sikat gigi. Nah, ini adalah mitos juga. Mitos. Biasanya penyebab bau mulut itu apa aja sih dok? Nah, bau mulut itu sendiri ya kita bisa tahu karena ada gigi berlubang. Nah, ada yang karang gigi juga berpengaruh ya. Kemudian kalau misalnya kita kalau karyawan atau memang adanya kebersihan mulutnya itu kurang, itu juga sangat berpengaruh. Seperti itu. Betul. Jadi banyak penyebab bau mulut itu sendiri ya dok ya. Tidak hanya gigi berlubang ataupun Betul. karang gigi juga, tapi Betul. juga ada penyebab-penyebab lainnya. Baik, kita beralih ke mitos fakta selanjutnya. Periksa gigi itu pasti mahal dan menyakitkan. Nah, ini. Oke, tidak selalu mahal. Oke, jadi tidak selalu mahal dan menyakitkan ya dok ya. Betul. Jadi kembali lagi ke kondisi pada saat pasien itu datang. Nah, jadi kalau misalnya masih di tahap awal atau tahap yang ringan, tentunya biaya yang dikeluarkan pun tidak signifikan atau banyak gitu ya. Dengan misalnya kayak tambal gigi itu pasti jauh lebih murah daripada yang sudah masuk ke tahap lebih lanjut seperti yang giginya berlubang besar, sakit, itu kan belum tentu bisa langsung ditambal tentunya. Betul. Pastinya dokter entah itu diarahkan perawatan akar atau diarahkan ke proses pencabutan, kita tergantung kondisi biasanya. Apabila sudah masuk ke perawatan akar tentunya pasti akan lebih mahal ya daripada tambal gigi tentunya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, itulah tadi mengenai mitos dan fakta ya dok ya, yang sudah dijawab oleh dokter Dok Len. Tadi ada yang berupa mitos, ada juga faktanya. Mohon diambil faktanya dan jangan dipakai mitosnya ya pemirsa. Dan jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut kita akan kembali lagi membahas tema kita hari ini. Yuk periksa gigi sebelum bermasalah. Tetap bersama kami dalam Hidup Sehat karena sehat. Kami dalam Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Dengan kata kita hari ini tentunya mengenai yuk cek gigi sebelum bermasalah bersama Dr. Lendi Oktaviani Tanu. Nah, tapi ngomong-ngomong nih dok, kalau misalkan nih pemirsa di rumah yang mungkin nggak sempat bertanya tadi di YouTube kita atau mungkin tadi juga nggak sempat ngirim video pertanyaan. Kalau misalkan mau konsul sama Dok Len, kira-kira mau datang kemana nih? Bisa didatengin kemana di prakteknya? Oke. Untuk saat ini saya bekerja di Klinik Delta Smile di Mahliga ya, tentunya di PAL 7. Nanti bisa ketemu saya di sana. Ya, Praktek setiap hari? Iya, praktek setiap hari. Tentunya nanti kalau misalnya mau daftar bisa chat ke admin saja. Di sana ada 2 dokter tentunya juga ya. Dan insya Allah akan ditangani dan diperhatikan untuk kesehatan gigi, nggak akan ada rasa takut intinya ya dok ya. Jadi kan misalnya, takut banget ke dokter gigi ntar sakit gitu, atau misalkan, nanti kalau ke sana jangan-jangan langsung dicabut gitu. Enggak. Bagaimana caranya dipertahankan dulu ya dok ya. Kayak hubungan aja ya, dipertahankan dulu gitu.
Oke, baik. Nah sekarang untuk anak-anak sendiri nih dok, seperti yang saya tanyakan di awal, kan anak-anak lebih atau kerap kalinya tuh takut dokter gigi. Oke. Nah, pengenalan terhadap dokter gigi sendiri ini sih sebenarnya di usia berapa sih dok? Oke, sebenarnya lebih baik di usia kurang lebih maksudnya yang sudah mengetahui lingkungan, yang udah bisa diajak bicara tentunya. Karena kita perlu kayak ngomong berhadapan, tatap muka, itu sangat berpengaruh terhadap proses perawatan juga tentunya ya. Nah, jadi sangat-sangat disarankan mungkin sekitar 4-6 tahunan lah, itu kan udah bisa kita perlahan kita bicarakan sama anak tersebut. Kita perlunya misalnya kita mau suruhnya buka mulut, itu pasti dia akan mengikut biasanya. Tapi kembali lagi, setiap anak-anak berbeda tentunya. Ada yang kooperatif, ada yang tidak. Betul. Berarti di usia idealnya itu kira-kira di 4-6 tahunan. Betul. Ya. Saat mereka sudah mulai mengenal lingkungan, Betul. atau dia juga sudah mulai komunikatif kepada orang lain. Betul. Atau mungkin sudah mulai paham betul, ini kayaknya ini buat kebaikan aku nih, buat kesehatan gigi aku nih, seperti itu. Dan juga untuk 1 tahun sekali sama berarti kayak orang dewasa, 3-6 bulan sekali, atau mungkin anak-anak Kalau anak-anak cukup 1 tahun sekali? 1 tahun sekali boleh, 6 bulan juga boleh. Kembali lagi ke orang tua, misalnya orang tua yang lebih care sama anaknya boleh 6 bulan sekali. Itu lebih bagus lagi. Benar. Ya kan? Iya, walaupun masih gigi susu tadi ya. Betul. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau gigi susu pun didiamkan nanti malah bikin anak sakit Betul. gigi juga. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih, Dok. Mengenai cara memilih sikat gigi. Kan tadi kita taunya cara sikat gigi itu 1 bulan sekali minimal diganti ya gitu ya pemirsa ya. Untuk pemilihan sikat gigi sendiri, apakah harus diperhatikan dari bulu sikatnya? Terus juga untuk pasta giginya, untuk yang digunakan sehari-hari itu apa biasanya yang paling bagus? Yang pertama dari sikat gigi dulu ya. Sikat gigi tentunya kita pilih bulu sikat yang lembut. Nah, untuk kepala dari sikat gigi itu kita tentunya menyesuaikan rahang perorangan ya, rongga mulut perorangan. Apabila rongga mulutnya itu kecil, tentunya pilihlah ujung sikatnya yang mengecil agar bisa tercapai pada sudut ujungnya sana. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk pasta gigi itu tentunya pakailah yang mengandung fluoride. Fluoride. Ya, karena itu berfungsi untuk mencegah gigi berlubang tentunya. Apabila sudah berlubang ya tetap nggak bisa hilang dalam sekejap, tetap harus datang ke dokter gigi, dilakukan tambal gigi terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita rutin pemakaian sikat gigi fluoride gitu. Merek apapun bebas? Merek apapun bebas. Yang penting ingredientsnya ada fluoride-nya gitu. Betul. Ya. Oke. Dan yang tadi harus diperhatikan kebersihannya pastinya. Betul. Oke. Nah, selanjutnya nih dok, tanda-tanda yang sering diabaikan masyarakat tetapi sebenarnya menunjukkan adanya masalah pada gigi atau gusi, apa biasanya? Biasanya sih adanya gusi yang gampang berdarah itu tadi yang sering kita temui di masyarakat ya. Betul. Kemudian adanya bau mulut yang menetap, itu sering menjadi keluhan utama di masyarakat karena mereka tidak tahu penyebab dari bau mulut itu sendiri itu karena apa gitu. Saya harus datang ke dokter, kita cek itu bau mulutnya karena apa. Betul. Bukan Penyebabnya. karena makanan yang kita konsumsi, misalkan suka konsumsi jengkol nih ya. Iya, misalkan betul, ya. bukan Terus, karena itu. Betul, apalagi kalau misalkan bau mulutnya yang berkelanjutan dan sampai annoying banget atau mengganggu gitu, Betul. jangan sampai ya dok. Betul. Ya. Nah, penggunaan mouthwash, katanya ada yang bilang bahwa penggunaan mouthwash itu jangan terlalu sering ataupun digunakan setiap hari, itu katanya kurang bagus. Itu benar apa enggak dok? Itu sebenarnya untuk kontrol antibakteri saja. Sebenarnya ada beberapa merek yang aman digunakan untuk penggunaan sehari-hari tentunya. Ya, itu yang pastinya harus dikonsultasikan juga kembali ke dokter gigi yang menangani nantinya. Nah, seperti itu. Oke, jadi jangan asal pilih mouthwash berarti ya. Betul. Kan sekarang yang penting beli mouthwash gitu ya, dikumur-kumur, tapi untuk pembersihan sendiri lebih bersih nggak sih dok kalau pakai mouthwash misalkan? Apakah memang sikat gigi plus mouthwash itu lebih bersih ketimbang sikat gigi doang gitu? Ya, tentunya pasti akan lebih bersih ya, karena kan mouthwash sendiri memiliki kandungan antiseptik tentunya. Nah, di situ ada bisa mengontrol perkembangan dari bakteri juga tentunya. Tapi kembali lagi ke bagaimana cara orang tersebut menyikat giginya. Percuma misalnya kita pakai mouthwash tapi cara sikat giginya salah. Betul. Seperti itu. Itu pasti akan berpengaruh biasanya. Berarti kembali ke cara penyikatan gigi ya. Iya. Nah, sekarang dokter
boleh nggak dikasih tahu cara menyikat gigi yang benar dan baik itu seperti apa sih dok? Oke, jadi cara menyikat gigi itu tentunya kita dari pasta giginya dulu ya. Pasta gigi yang digunakan itu hanya sebesar biji jagung saja. Jangan terlalu banyak sampai ujung bulu sikat. Dari awal sampai ujung bulu sikat itu jangan ya. Ya ampun, saya selama ini Jadi kemudian untuk cara menyikat giginya itu bisa naik turun atau membulat juga boleh, tapi lebih baik naik turun ya. Naik turun dan jangan ditekan secara berlebihan. Nah kadang banyak di masyarakat, saya kalau nggak tekan nggak bersih dok. benar, sampai berdarah-darah gitu Iya. kan, cuma gosok gigi doang. Biasanya itu banyak terjadi di masyarakat, apabila itu sering dan dilakukan secara terus-menerus, otomatis pasti akan muncul cekungan tuh pada leher giginya nantinya gitu. Oke, dan untuk ininya ke atas ke bawah berarti Betul, seperti atas itu ke ya, bawah. memutar. Dan kalau di bagian bawah. belakang sendiri, Itu naik turun juga. Nah kalau bagian dalam itu kita mencungkil ke arah luar, kayak berarti dibersihkan. kayak gini ya, kayak gitu ya Dari berarti dalam ya. keluar gitu. Oke, dan harus rutin dilakukan minimal 2 kali sehari. Tapi bener nggak sih dok, katanya kalau misalkan sering-sering gosok gigi juga itu nggak baik? Nggak baik. Berarti Betul. maksimalnya sehari berapa kali? Sehari 2 kali saja cukup. Nah, tapi kalau udah sikat gigi jangan makan lagi tentunya. Iya. Nah, itu kadang kita masih banyak. Tadi udah sikat gigi terus makan lagi. Terus ketiduran kan. Nah, itu bisa menjadi gigi berlubang nantinya. Kalau kita habis makan langsung tidur biasanya kayak gitu. Oke, baik. Jadi jangan sampai diabaikan ya. Maksudnya sikat gigi ini sangat penting sekali ya dok ya, apalagi sebelum tidur. Nah anak-anak nih kadang PR-nya yang bikin anak-anak Iya, mau, betul. ayo cepet, kan biasanya mereka tuh langsung tidur ya dok ya. Kadang jadi nggak jadi gosok gigi atau mungkin lupa gosok gigi padahal sebelumnya lagi minum susu gitu kan. Yang itu mungkin jadi salah satu penyebab kenapa anak-anak tuh sering giginya berlubang. Oke. Nah selanjutnya apa pesan bagi masyarakat yang merasa tidak memiliki keluhan sehingga enggan melakukan pemeriksaan gigi? Pesan-pesannya apa nih dok? Jadi untuk masyarakat Banjarmasin tentunya apabila ingin pemeriksaan gigi jangan menunggu sakit dulu. Ya, karena kalau sudah sakit tentunya gigi tersebut pasti sudah masuk ke tahap yang lebih lanjut atau yang lebih serius. Untuk penanganannya pun juga tidak mudah. Tentunya harus melewati perawatan akar atau bagaimana, nanti tergantung kondisi dari giginya itu sendiri seperti itu. Jadi lebih baik datang dan periksalah ke dokter gigi sebelum sakitnya itu ada. Seperti itu. Oke, jadi jangan sampai nunggu sakit gitu ya dok ya. Nah selanjutnya ini pertanyaan masalah estetika nih dok. Kan biasanya orang-orang bahwanya taunya gigi tuh yang putih, rapi gitu kan. Tapi dari pandangan dokter sendiri untuk misalkan bleaching gigi atau mungkin juga kayak pemasangan veneer itu memang bagus atau sebaiknya gigi asli kita yang kita pertahankan sih? Kembali lagi, itu tergantung tingkat kebutuhan perorangan. Ya. Kalau misalnya ingin menaikkan warna gigi secara alami, tentu saja pilihlah bleaching. Karena bleaching itu tergantung kemampuan dari gigi kita masing-masing, perorangan. Karena kita tidak bisa milih warnanya maunya seperti apa, putih susu kah itu tidak bisa. Misalkan saya nih mau bleaching, tapi saya maunya kayak gelas ini gitu dok, nggak bisa. Jadi kalau bleaching itu putihnya alami, sesuai dari kemampuan gigi perorangan. Nah, beda halnya kalau veneer. Veneer itu tentunya buatan lab ya. Atau misalnya veneer tambal itu masih bisa kita pilih warnanya. Begitu, beda ceritanya. Oh, beda kasus ya? Iya, beda kasus. Tapi kalau dari segi dokter sendiri biasanya menyarankan apa? Bleaching aja cukup atau memang harus dilakukan veneer? Tergantung tadi ya? Tergantung. Kalau veneer tentunya pasti ada pengurangan permukaan gigi. Nah, kalau bleaching dia tidak ada. Dia langsung. Oke, baik. Nah, sekarang sebagai penutup nih dok yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat Banjarmasin khususnya dan Kalimantan Selatan juga umumnya ataupun seluruh pemirsa yang menonton kita saat ini tentang tips agar menjaga kesehatan gigi dari sekarang. Oke, tentunya yang pertama harus rajin sikat gigi sehari 2 kali, pagi dan malam sebelum tidur. Setelah sikat gigi tidak boleh makan lagi. Kemudian penggunaan dental floss juga penting ya untuk membersihkan sela-sela giginya. Selain itu batasi makanan dan minuman yang manis-manis nih. Nah itu biasanya kita suka nih minum yang manis, makan yang manis. Itu biasanya berpengaruh terhadap kondisi kita, gigi kita gitu. Yang selanjutnya itu rutin melakukan pengecekan 6 bulan sekali. Nah hindari juga merokok kalau bisa. Karena kan sangat berpengaruh juga ya. Pep juga termasuk ya.
Oke, nah itulah tadi tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan gigi. Saya ucapkan terima kasih Betul, pada Dokter sama-sama. Leni atau yang disapa Dok Len. Sukses terus ya Dok ya. Amin, makasih. Dan juga pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kita membahas tema kita hari ini. Yuk cek gigi sebelum bermasalah. Terus saksikan Hidup Sehat setiap Selasa jam 3 sore hanya di TVRI Kalimantan Selatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.